Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kodepolitan bersama saya Aditya Fahri. Di video kali ini kita akan melanjutkan kelas Main HTML dari dasar untuk pemula. Nah, sebelum kita ngoding nih di video selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang sejarah HTML. Sampai nanti kita cari tahu nih perkembangannya dari tahun ke tahun mengenai HTML ini. Dan nanti kita akan cari tahu juga kenapa sih HTML ini jadi standar untuk website di internet ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan tertarik nih buat cari tahu lebih lanjut tentang HTML, tonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, jadi HTML ini pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Hypertext Markup Language atau HTML ini awalnya dirancang untuk mempermudah para ilmuwan berbagi dokumen secara online. Karena mungkin pada saat itu berbagi dokumennya itu masih terbatas ya dengan cara manual. Nah, makanya tim Berners-Lee saat itu berinisiatif untuk membuat bahasa yang dapat digunakan secara universal dalam sebuah website. Jadi saat itu website ini masih sangat sederhana banget nih. Belum ada gambar, belum ada warna, apalagi sampai ada video gitu. Waktu itu belum ada. Tapi dengan adanya HTML ini, kita jadi memungkinkan untuk membuat halaman website yang bisa menampilkan teks, gambar, dan link yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya. Jadi ini menarik banget penemuannya nih, yang bahkan sampai sekarang masih dipakai. Nah, awal mulanya tuh HTML tadi ditemukan di tahun 1991. Tapi untuk perkembangannya sendiri, HTML1 itu dimulai di tahun 1993 sampai 1995. Nah, waktu HTML versi 1 ini cuma mendukung tag-tag dasar untuk teks nih. Kayak misalnya H1, P, dan tag A ya. Nah, terus ada pengembangannya nih di HTML 2.0 yang memperkenalkan lebih banyak fitur dan banyak tag-tag baru yang bermunculan, sehingga webnya ini lebih kaya dengan konten. HTML berkembang lagi di tahun 1997 sampai 99 dengan kemunculan HTML 3.2 sampai 4.0. Dan di sini dirilis ya HTML 3.2 ini, di mana era HTML ini mulai mendukung banyak banget fitur multimedia dan elemen yang interaktif. Ditambah lagi di HTML 4.0 ini membawa banyak dukungan form yang lebih canggih. Terus juga udah adanya layout table dan penggunaan CSS nih tipis-tipis untuk styling halaman web, supaya websitenya tuh nggak boring lah, nggak cuma teks-teks doang. Nah, yang terakhir nih HTML5 dari 2014 sampai sekarang nih belum ada update lagi. Jadi mungkin udah sekitar 10 tahun lah belum ada update lagi. Di HTML5 ini udah muncul istilah yang namanya tuh semantik HTML. Semantik HTML ini udah bisa dukungan video dan audio. Dan juga bermunculan tag-tag baru nih yang memudahkan kita seperti artikel, header, dan juga footer. HTML5 ini lebih fleksibel dan juga lebih responsif ya. Terutama dari 2014 sampai sekarang nih cocok banget nih untuk sekarang itu zamannya mobile ya. Jadi HTML5 ini udah support lah untuk berbagai macam ukuran device. Nah, tadi kita udah ngomongin soal sejarah dan sedikit perkembangan. Tapi kenapa sih HTML ini jadi standar web? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus HTML yang jadi standar web? Nah, ini berdasarkan beberapa referensi dan artikel yang saya baca ya. Jadi yang pertama ini HTML ini dibuat emang untuk web dari awal nih. Sama tadi ya, tim Berners-Lee itu emang dirancang untuk web. Jadi inilah kenapa alasannya HTML ini jadi dasar dari semua halaman web yang ada saat ini. HTML ini juga sangat cocok ya untuk mendukung konten web ya, kayak misalnya teks, gambar, link, dan media lainnya, kayak misalnya video atau audio. Nah, dengan HTML ini kita bisa membuat halaman web yang bisa dibaca dan bisa diakses oleh browser di seluruh dunia. Dan yang kedua ini ya tentunya sederhana. HTML ini sederhana, nggak ribet-ribet, dan juga mudah dipelajari untuk pemula. Karena kalau nanti kita praktek nih, hanya dengan beberapa tag juga sebetulnya kita udah bisa bikin website pakai HTML doang. Nah, yang ketiga ini dukungan dari berbagai browser. Mungkin browser-browser yang populer kayak misalnya Safari, Google Chrome, Firefox, atau Opera. Nah, HTML ini udah berjalan baik di semua browser itu. Dan standar HTML ini dibuat oleh W3C ya, namanya tuh W3C. Yang memastikan bahwa HTML ini bisa digunakan di berbagai perangkat dan platform tanpa adanya masalah. Nah, yang terakhir nih, kenapa HTML ini jadi standar untuk pengembangan web? Ya, karena HTML ini memiliki fleksibilitas dengan CSS, JavaScript, dan bahasa lainnya, kayak misalnya PHP. Ditambah juga semua framework modern kayak misalnya React.js, Angular, Vue, pada akhirnya akan menghasilkan elemen HTML di sebuah browser. Nah, jadi kenapa sih harus HTML? Balik lagi nih ke pertanyaan awal, teman-teman. Ya, kenapa harus HTML? Karena HTML ini udah jadi dasarnya semua halaman web, yang emang dirancang khusus buat web juga pengembangan awalnya. Terus juga kita sebagai pemula mudah mempelajarinya dan didukung juga nih oleh berbagai macam browser yang terkenal. Perkembangannya dari waktu ke waktu nih membuat HTML ini jadi tetap relevan dan masih banyak digunakan untuk pengembangan web yang modern saat ini. Meskipun sekarang kita tahu HTML itu mentok di HTML5, terakhir update tuh mungkin 10 tahun yang lalu ya di 2014. Nanti kita tunggu aja lah apakah nanti kedepannya bakal ada HTML6, 7, dan seterusnya. Nggak ada yang tahu ya teman-teman. Kita tunggu aja update-nya dari HTML ini.
Mungkin itu sedikit sejarah singkat mengenai HTML teman-teman. Dan di video ketiga nanti kita akan langsung belajar coding dengan HTML. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Untuk video selanjutnya jangan lupa subscribe ke channel Kodepolitan dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa like juga video ini kalau suka. Dan komen kalau ada request mau konten seperti apa ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.